Kemudian kita masuk ke faslun fil wudu ya. Memang jadwalnya kita masuk ke faslun fil wudu'i. Gitu ya. Di situ disebutkan faslun pasal furudul wudu isittatun, fardu wudu itu ada 6. Ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu adalah ayat di dalam surat Al-Maidah. Ayat keberapa itu? Ke-7 atau ke-6 itu menjadi landasan utama hukum wudu. Nah, ini menarik. Di antara jumhur ya, ketika membaca ayat itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, itu kalangan Hanafiyah memiliki pendapat yang unik. Ya, kenapa unik? Karena mereka Hanafiyah berpandangan setiap kali sholat itu harus wudu, meskipun belum batal. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Maidah tadi. Kalau kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian, meskipun itu menggunakan dhamir fi'il madhi ya, maksudnya adalah kalau kalian mau melaksanakan sholat, maka berwudulah. Nah, dari dalil itu kemudian Hanafiyah berpendapat setiap mau sholat harus wudu ya. Sedangkan jumhur ulama minas Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabila ya, berpandangan bahwasanya selagi belum batal maka boleh sholat menggunakan satu wudu ya. Boleh sholat beberapa sholat menggunakan satu wudu. Nah, qala al-musannifu al-furudu, kata al-furud itu adalah jam'u fardin, sama dari kata fardun. Wal fardu, dan kata fardu lughatan secara bahasa an-nasibu atau bagian. Wal lazimu, sesuatu yang harus. Jadi fardu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kadang ada yang bertanya misalnya, di dalam ibadah-ibadah kebanyakan kata fardu itu diartikan sebagai rukun. Hanya di bab puasa, hanya di bab haji yang rukun itu berbeda dengan fardu. Ya, jadi di dalam sholat, kemudian di dalam zakat, di dalam puasa, kalau kita baca kitab kemudian menemukan istilah fardu, maka yang dimaksud itu adalah ruknun. Jadi fardu dan rukun itu adalah persamaan kata ya, sama-sama artinya sama. Hanya saja di bab di bab haji, fardu itu sendiri, rukun itu sendiri. Makanya ada arkanul hajj, ada furudul hajj, itu berbeda. Nah, karena rukun itu adalah sesuatu yang lazim, harus, maka harus dilakukan di dalam sebuah ibadah. Wa syar'an, adapun dalam istilah syariat, al-fardu itu diartikan sebagai alladzi yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberikan pahala kalau dikerjakan. Nah, kalau melihat definisi sesuatu yang mendapatkan pahala kalau dikerjakan, berarti al-fardu ini sinonim juga dengan kata wajib ya. Jadi ada 3 istilah ya, 1 rukun, kedua fardu, yang ketiga adalah wajib. Nah, ini 3 kata yang memiliki makna yang sama ya. Sekali lagi, selain di bab haji ya, di bab-bab yang lain, puasa, zakat, sholat, 3 hal ini memiliki makna yang sama gitu. Tetapi pengarang Nailur Roja ini mendefinisikan al-fardu itu menggunakan definisi usul fikih ya kan. Makanya beliau mengatakan alladzi yusabu ala fa'ilihi, yaitu sesuatu yang mendapatkan pahala kalau dilakukan. Berarti itu wajib maksudnya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan mendapatkan iqab kalau ditinggalkan. Wa huwa, dan kata al-fardu itu ahadul ahkami, salah satu dari hukum asy-syar'iyyah syar'i as-sab'ah yang 7.
Loh, hukum kok bisa sampai 7 itu? Berarti ini kita membahas tentang muqaddimah usul fikih di bab ahkam ya. Yang pertama, kalangan jumhur selain Hanafiyah berpandangan bahwasanya wajib dan fardu itu sesuatu yang sama. Ya. Jadi kalau misalnya kita bermadzhab Syafi'i, yang namanya hukum fardu itu sama dengan hukum wajib. Hanya saja di dalam kalangan Hanafiyah membedakan antara fardu dan wajib. Ya. Jadi kalau Hanafiyah, ya, kalau kita al-ahkam at-taklifiyah itu ada wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh dan haram. Maka Hanafiyah menambahkan satu lagi, yaitu al-fardu. Jadi dibedakan antara al-fardu dan al-wajib. Apa bedanya? Saya sedang tidak ingat secara detail ya antara ini atau itu ya. Tapi secara sederhana, fardu itu sebuah hukum yang diambil dari dalil yang qat'i, ya, dari dalil yang tegas. Misalnya sholat, sesuatu yang diambil dari dalil yang memungkinkan ada pemaknaan yang lain, yaitu dalam kalangan Hanafiyah. Hanya saja di dalam kalangan jumhur tidak ada la farqa bainal wajib wal fardhi. Tidak ada beda antara yang fardu dan yang wajib. Nah, di situ disebutkan fardu itu atau wajib itu adalah sesuatu yang mendapatkan pahala kalau dikerjakan dan mendapatkan iqab kalau ditinggalkan. Ini bukan definisi secara had. Di dalam usul fikih itu ada, mungkin Ustadz Yustianto ya, ada istilah had, dulu sudah kita bahas ya. Ada definisi menggunakan had. Definisi menggunakan had itu adalah definisi menggunakan inti dari sebuah kata ya. Saya kasih contoh begini saja. Definisi wajib yang sebenarnya itu kan ma talabahu asyara'u ala wajhil ilzam atau ala wajhil hatmi wal ilzam gitu ya. Sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan secara pasti dan harus. Nah, itu namanya wajib. Jadi wajib itu adalah sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan secara pasti dan wajib harus dilakukan. Itu. Adapun kalau mengerjakan mendapatkan pahala dan meninggalkan mendapatkan dosa, itu adalah efek dari wajib. Ya, efek dari wajib. Kemudian beliau juga menjelaskan di situ saniha, yang kedua dari hukum taklifiyah itu adalah al-mandubu, yaitu mandub. Mandub itu sunnah. Beberapa kalangan, beberapa ulama membedakan antara sunnah, mandub, mustahab, nafilah, dan semisalnya. Hanya saja di dalam kalangan Syafi'iyah yang biasa dipakai itu tidak membedakan antara definisi antara lafaz-lafaz itu. Yang dimaksud mustahab, kalau kita menemukan kata mustahab, yaitu berarti sunnah, gitu ya. Kalau kita menemukan kata sunnah, yaitu namanya mustahab. Jadi mustahab itu sesuatu yang dicintai untuk dilakukan. Wal mandubu, dan mandub, wahwa yaitu ma yusabu, sesuatu yang mendapatkan pahala, ala fi'lihi, atas perbuatan tersebut, wala yu'aqabu, dan tidak mendapatkan hukuman, ala tarkihi, atas meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, ini definisi menggunakan efek ya, efek dari sesuatu yang sunnah. Kalau menggunakan definisi, maka al-mandub itu adalah ma talabahu asyara'u la ala wajhil ilzam, atau ma talabahu asyara'u la ala wajhil hatmi wal ilzam. Sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan, tetapi tidak berupa perintah yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi kadang kalau kita artikan sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, itu kadang orang menjadi sembrono ya.
Sunnah saja kok, akhirnya begitu, sunnah saja kok, nggak usah dikerjakan mau sunnah gitu ya. Tetapi itu kan bukan definisi mandub, itu bukan definisi sunnah, itu adalah efek dari sunnah. Karena definisi sunnah itu adalah sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan, ya. Tetapi tidak ala wajhil hatmi wal ilzam, tidak dalam bentuknya yang pasti dan harus. Nah, itu mandub. Warabi'u wa wasalisuha, dan yang ketiga al muharram, yaitu sesuatu yang haram. Ya, wa huwa ma yusabu ala tarkihi, yaitu sesuatu yang mendapatkan pahala apabila ditinggalkan, imtisalan, tapi ada catatannya, imtisalan dengan niat untuk meninggalkan yang haram itu. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan mendapatkan hukuman atas perbuatan, ya. Maksudnya apa? Misalnya saya sekarang duduk di gubuk baca di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Apakah saya mendapatkan pahala gara-gara tidak minum minuman keras? Apakah saya mendapatkan pahala gara-gara saya sedang tidak zina? Ya, wal iyadzubillah. Apakah saya mendapatkan pahala gara-gara saya sedang tidak mencuri? Ya, tidak, saya tidak mendapatkan pahala atas ketidakkerjaan saya terhadap halal tersebut. Kenapa? Karena imtisalan, yang mendapatkan pahala itu kalau imtisalan, maksudnya apa? Antum lagi berdua sama, ya dijebak lah sama ada wanita berdua di kamar, diajak zina. Ketika dalam posisi itu antum mengatakan saya tidak ingin berzina, saya takut kepada Allah. Nah, di situ baru mendapatkan pahala karena meninggalkan perbuatan yang haram. Ya, karena sudah di depan mata, sudah di depan mata. Sama juga minum minuman keras, lagi diajak kawan nongkrong, dikasih whisky atau kopi miring gitu ya. Itu kalau kita katakan atau kita tinggalkan minuman keras itu, meminum minuman keras itu, pada saat itu baru dinamakan meninggalkan perbuatan yang haram imtisalan. Ya. Tapi kalau dalam keadaan di masjid, di majelis ilmu, ya kita tidak mendapatkan pahala atas sesuatu yang tidak kita lakukan, atas perbuatan-perbuatan yang haram tersebut, gitu. Nah, adapun definisi haram itu adalah manaha anhu asy-syar'u ala wajhil hatmi wal ilzam, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat dalam bentuknya yang pasti dan harus ditinggalkan, gitu ya. Warabi'uha, dan yang keempat al makruh, yaitu makruh. Makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang diberikan pahala kalau ditinggalkan, imtisalan, ya, kalau itu dalam bentuk imtisalan, mentaati perintah. Wala yu'aqabu, dan tidak diberikan hukuman ala fi'lihi, karena perbuatan tersebut, ya. Atau dalam bahasa definisinya adalah manaha anhu asyar'u la ala wajhil hatmi wal ilzam, sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi larangannya tidak bersifat harus, ya, tidak bersifat harus ditinggalkan. Contohnya misalnya minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri itu di dalam beberapa mazhab itu makruh, ya. Atau menggunakan air musammas, ya, air yang dipanaskan di dalam bejana, di dalam mazhab Syafi'i itu makruh. Di dalam pendapat jumhur Syafi'iyah itu makruh. Ketika kita ada air musammas dalam keadaan dingin, misalnya ada dua pilihan, satu ember itu air biasa sangat dingin, kemudian ember yang satunya adalah air musammas. Nah, ketika kita meninggalkan menggunakan air musammas dan memilih menggunakan air yang biasa dingin, itu baru kita mendapatkan pahala karena meninggalkan sesuatu yang makruh. Nah, di situ. Tetapi kalau dalam keadaan normal, misalnya saya sedang duduk, saya tidak sedang pengen minum, maka saya tidak mendapatkan pahala karena saya tidak minum, karena saya menghindari minum sambil berdiri. Nah, itu tidak seperti itu. Nah, semoga bisa difahami ya, nanti bisa kita diskusikan. Khamisuha, yang kelima, al-mubah, yaitu mubah.
Mubah itu adalah sesuatu yang la yusabu ala fi'lihi wala ala tarkihi. Atau di sini disebutkan ma la yusabu ala tarkihi wala fi'lihi wala yu'aqabu ala ahadihima. Yaitu sesuatu yang tidak, kalau dikerjakan nggak dapat pahala, kalau ditinggalkan juga tidak berdosa. Artinya tidak ada hukum di situ. Itu mubah. Itu mubah. Nanti kalau kita baca kitab-kitab usul fikih yang agak tebal, nanti ulama itu ya debat lah. Mubah itu kan nggak ada yang dilakukan, ya kan? Mubah itu kan nggak ada yang dilakukan, nggak meninggalkan, nggak mengerjakan. Kok bisa masuk dalam kategori taklif? Ya. Tapi kita malam hari ini nggak masuk ke situ karena perdebatannya terlalu panjang. Hanya saja sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan dan juga ulama-ulama lain menyebutkan bahwasanya mubah itu hukum dasar ya dalam banyak hal. Mubah itu hukum dasar pada banyak hal. Dan mubah itu bisa berubah hukumnya sesuai dengan keadaan. Mubah kadang bisa jadi sunnah. Mubah kadang bisa jadi wajib. Mubah kadang bisa menjadi makruh. Mubah kadang bisa menjadi haram. Jadi hukum dasar pada banyak hal, dan itu bisa berubah hukumnya sesuai dengan keadaan yang mengharuskan berubah. Itu. Kemudian tadi di awal mu'alif menjelaskan bahwasanya hukum syar'i itu ada sab'ah, ada 7. Nah, kawan-kawan yang dulu pernah belajar Al-Waraqat, usul fikihnya Imamul Haramain Al-Juwaini, di situ beliau mengatakan ya al-ahkam at-taklifiyah itu sab'ah. Hukum al-ahkam asyariyah ya, al-ahkam asyariyah itu ada sab'ah. Hukum-hukum syar'i itu adalah ada 7. Kemudian nanti ada pertanyaan, kenapa kok disebutkan 7 padahal yang selama ini kita kenal hukum taklifi itu, hukum syar'i itu ada 5. Nah, kitab Al-Waraqat itu ditulis sebelum dirapikan penyusunannya. Karena di dalam kitab usul fikih selanjutnya, para ulama itu membagi hukum syariat itu menjadi 2. Ya. Yang pertama adalah al-ahkam at-taklifiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan taklif, beban. Yaitu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang kedua dinamakan dengan al-ahkam al-wada'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah ini adalah hukum-hukum yang sifatnya adalah sebagai alamat, ya, sebagai alamat, sebagai tanda. Makanya di sini ada disebutkan sadisuha yang ke-6, ya, sadisuha as-sahihu, as-sahih. Wasabi'uha dan yang ke-7 al-batilu. Nah, as-sahih dan al-batil ini adalah masuk dalam kategori al-ahkam al-wad'iyah. Ya, masuk dalam kategori al-ahkam al-wad'iyah. Tapi kita tidak perlebar pembahasan tentang macam-macam hukum ini karena bukan pada tempatnya. Mungkin kawan-kawan bisa buka kembali kitab-kitab usul fikih untuk mengecek perbedaan antara al-ahkam at-taklifiyah dan al-ahkam al-wad'iyah. Kita masuk kepada rukun yang pertama dari rukun wudu, an-niyatu, niat. Loh, di dalam Al-Quran tadi ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum, itu kan nggak ada niat disebutkan, ya, nggak ada dalil niat di situ. Nah, kok tiba-tiba ada niat? Ya, kok tiba-tiba ada niat? Yang pertama, semua ibadah fi'liyah itu membutuhkan niat karena masuk dalam kategori innamal a'malu bin niyat, ya, innamal a'malu bin niyat. Sebenarnya tanpa melihat ke hadis tersebut, ketika kita membaca wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin apabila kamu sholat, ya, apabila kamu hendak sholat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajahmu. Ketika ada perintah apabila kamu akan sholat, itu saja juga sudah dinamakan dengan niat, ya. Ya, sudah ada indikasi di situ diwajibkan niat, ya. Tetapi itu bukan niat dalam hal syariah, ya. Nanti kita lihat.
An-niyatu niat ya, lugatan secara bahasa al-qasdu yaitu menyengaja. Jadi niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu. Wa syar'an, adapun secara syariat, qasdu syai'i, menyengaja untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi. Nah, ini penting kita ketahui. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan, berbarengan bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk-duduk di kamar misalnya, kemudian terdengar azan, di dalam hati ngomong, oh saya tak wudu, itu belum dikatakan niat. Kenapa? Karena kita belum wudu. Kapan niat wudu itu? Nanti di sini ada ya. Niat wudu itu ketika kita pertama kali melakukan membasuh muka. Itu niat wudunya di situ. Kenapa? Karena memang kemudian saya berangkat ke masjid tanpa niat lagi di situ, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai niat, ya. Dan nggak sah sholatnya karena nggak niat. Karena apa yang dia ucapkan tadi ketika masih di rumah itu baru azam namanya, baru azam. Hadhihi haqiqatuha, ya. Inilah hakikat dari niat. Amma hukmuha, adapun hukum niat, fal wujubu ghaliban, maka wajib, ya. Pada banyak ibadah niat itu wajib. Berarti ada ibadah yang nggak butuh niat. Ada, misalnya apa? Zikir nggak butuh niat. Ya, antum zikir nggak butuh niat. Saya niat zikir gitu ya, ntar kelamaan. Atau membaca Al-Quran nggak butuh niat. Kenapa kok zikir, baca Al-Quran nggak butuh niat? Ya, karena bentuk ibadahnya itu sudah melambangkan ibadah. Bisa dibayangkan nggak? Jadi bentuk ibadahnya itu sudah ibadah, nggak menyerupai hal-hal yang lain, maka tidak diperlukan niat. Itu nanti ada di lembar selanjutnya ini. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu adalah di hati. Tempat niat itu adalah di dalam al-qalbu. Wa zamanuha, dan waktu berniat awalul ibadat, yaitu ketika pertama kali kita melakukan perbuatan ibadah. Ketika kita wudu, apa sih yang pertama kali kita lakukan di dalam wudu? Membasuh muka, kan? Ya. Maka niat wudu itu adalah ketika kita membasuh muka. Ya. Bukan ketika kita nyalain keran, bukan ketika kita kumur-kumur. Kenapa kumur-kumur? Niatnya itu tidak dihitung sejak kumur-kumur atau mencuci tangan. Ya, karena itu bukan rukun wudu. Itu sunnah wudu. Makanya beberapa ulama menyebutkan kalau kita kumur-kumur nggak niat sunnah wudu, ya tidak mendapatkan sunnah wudu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kumur-kumur itu juga biasa dilakukan di luar wudu. Ya. Ketika kumur-kumur itu biasa dilakukan di luar wudu, ketika kita lakukan seperti itu, kumur-kumur ketika kita mau wudu, ya hukumnya sama dengan kumur-kumur di luar wudu. Ya. Makanya perlu kita tekankan bahwasanya niat wudu itu adalah ketika kita membasuh muka. Pertama kali tangan kita atau air kita menyentuh muka. Di situ niatnya. Sama juga sholat. Sholat itu niatnya kapan? Sholat itu ketika berbarengan Allahu Akbar. Makanya niat itu posisinya di dalam hati dan nggak perlu diucapkan. Kenapa? Karena kalau diucapkan susah. Gimana? Allahu Akbar sambil nawaitu sholat subuh, kan nggak bisa. Ya, nggak bisa dua ungkapan diucapkan dalam waktu yang bersamaan. Ya, hanya saja yang perlu kita ketahui di dalam mazhab Syafi'i, wa talafudzu biha sunnah. Talafuz dengan niat itu sunnah. Ketika kita memahami bahwasanya niat itu berbarengan dengan awal perbuatan, kemudian talafuz mengucapkan niat itu dikatakan sunnah, berarti ini ada secara jelas ada perbedaan antara niat dengan talafuz bin niyah. Ya. Jadi talafuz bin niyah itu bukan niat. Ya. Niat itu di dalam hati. Talafuz bin niyah itu bukan niat. Nah, fungsinya apa niat itu? Fungsinya apa? Talafuz bin niyah. Ya. Fungsi talafuz bin niyah itu adalah untuk menghadirkan pikiran kita. Kadang kita kebanyakan kerjaan, kadang kita kebanyakan pikiran. Ya.
kemudian kita sudah berada di sholat, di soft sholat, pikirannya itu masih kemana-mana. Ya, masih mikir motor, masih mikir jemuran mendung, masih mikir masakan belum mateng, dan lain sebagainya. Pikiran kemana-mana. Akhirnya ada talafut bin niyah. Untuk apa? Untuk menghadirkan pikiran bahwasanya kita ini loh mau sholat, kita ini loh mau wudhu. Maka dihadirkan pikiran itu. Ketika sudah talafut bin niyah, kok kemudian ketika takbir itu nggak niat di dalam hati, ya nggak sah sholatnya. Nggak sah. Kenapa? Karena belum niat. Jadi pembahasan kita ini detail. Talafut bin niyah itu untuk menghadirkan niat, untuk menghadirkan pikiran. Kita ingin melakukan sebuah ibadah. Oleh karena itu ketika kita memulai sebuah ibadah, kita harus niat beneran. Ya, semoga bisa digambarkan. Gitu. Begitu juga wudhu. Illa as-sauma, kecuali puasa. Ya, illa as-sauma, kecuali puasa. Puasa itu niatnya nggak harus berbarengan dengan pertama kali imsak. Loh, kenapa? Kita itu tidak tahu detik keberapa benar-benar wajib puasa itu mulai. Ya kan? Kita mau menggunakan menitan misalnya 0400 dalam hitungan hisab atau kalender Kemenak. Nah, itu memang benar-benar jam segitu. Kan belum bisa dipastikan. Bisa lebih telat beberapa menit atau beberapa detik. Bisa lebih cepat beberapa menit, beberapa detik. Ya. Sehingga niat itu ketika berpuasa tidak diwajibkan berbarengan dengan pertama kali puasa. Karena pertama kali puasa detik keberapa kita nggak tahu. Ya. Makanya para ulama di sini sebutkan, wa qala ba'dhum, sebagian dari kalangan ulama mengatakan as-sahihu, yang sahih, annahu, bahwasanya niat puasa itu adalah azmun, adalah azam. Jadi azam qama maqaman niyah, yang berfungsi untuk menggantikan posisi niat. Nah, ini beda. Kalau di ibadah-ibadah yang lain nggak boleh azam, harus niat. Nggak boleh azam, harus niat. Tapi kalau berpuasa boleh azam. Kenapa? Karena waktu niat itu mulai dari ghurubus syams, mulai dari maghrib sampai menjelang fajar sodik, ya, menjelang fajar sodik atau waktu subuh. Kalau kita malam-malam habis isya, habis tarawih, kemudian niat besok pagi saya puasa, nah, itu di dalam ibadah yang normal bukan dikatakan sebagai niat, tetapi itu dinamakan dengan azam. Ya. Hanya saja di dalam bab puasa, azam itu berfungsi menggantikan posisi niat. Ya, makanya boleh. Wa kaifiyatuha, dan tata cara niat itu takhtalifu, berbeda, biikhtilafil manwi, sesuai dengan perbedaan objek yang diniatkan. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita sholat maghrib misalnya, sholat maghrib itu kan kita harus meniatkan 3 hal: niat sholat, niat maghrib, niat sholat fardu. Ya, nanti di bab niat sholat itu ada seperti itu. Harus berbeda. Kalau sholatnya sholat wajib, maka niatnya 3: niat melakukan sholat, niat maghrib, niat fardu. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah yang memiliki waktu, misalnya sholat sunnah qobliyah, ya, niat sholat sunnah qobliyah, sudah cukup seperti itu. Kenapa kok para ulama membedakan harus mentakyin niat, harus menspesifikasikan niat? Nggak boleh secara global, saya niat sholat tok gitu. Kenapa nggak boleh? Ya, karena di dalam hadis itu kan innamal a'malu bin niat, semua perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Misalnya siapa itu? Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fathul Mubin, Syarah Arba'in, dan saya rasa seingat saya juga ada di kitabnya Ibnu Daqiq Al-Aid, Syarah Arba'in Nawawi. Innamal a'malu bin niat itu fungsinya adalah niat secara umum, bahwasanya semua perbuatan itu pasti ada niatnya. Saya mau sholat, nah itu berarti niat. Saya mau sholat, itu berarti sholat itu ada niatnya. Tetapi di dalam hadis itu kan ada kelanjutannya.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap orang itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, bagian kedua hadis inilah yang dijadikan dalil sebagai ta'yinun niyah, menspesifikasikan niat. Ya. Innamal a'malu binniyat, saya kasih contoh, saya niat sholat, gitu saja. Ya, kalau mau dilafatkan, kalau mau di dalam hati ya di dalam hati. Saya niat sholat. Itu namanya innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu berdasarkan apa yang diniatkannya. Ini berbicara tentang ta'yinun niyah. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat secara fardu. Nah, itu namanya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ada dalilnya. Karena beberapa waktu yang lalu itu ada meme mengejek tata cara niat dalam mazhab Syafi'i. Oh, niat kok masa harus ada niat sholat, kemudian niat sholat maghrib atau duhur gitu. Kemudian ada fardu. Itu ditanya dalilnya mana? Ya itu dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kenapa kok harus dibedakan? Karena karakteristik ya, Nabi itu tidak ngomong kecuali ada faedahnya. Andai saja kata wa innamal likulli imri'in ma nawa itu maknanya sama dengan kata innamal a'malu binniyat, enggak usah disebutkan bagian yang kedua itu. Cukup innamal a'malu binniyat ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi dan seterusnya. Cukup seperti itu. Tetapi Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, itu menjadi landasannya. Wa syurutuha, dan syarat niat sitatun ada 6. Ada 6 syarat niat. Yang pertama islamun nawi, yang niat itu harus muslim. Artinya orang kafir kalau niat enggak sah. Orang kafir saya niat sholat subuh ya enggak sah. Watamyizuhu, dan bisa membedakan ya, maksudnya orangnya itu sudah tamyiz, makanya tidak harus balik. Ada orang usia 9 tahun belum balik, sudah tamyiz, dia sah niatnya. Wa ilmun bil manwi, dia harus mengetahui objek yang dia niatkan itu apa. Dia mau sholat nggak tahu mau sholat apa, terus gimana niatnya ya, makanya harus tahu sholat apa yang akan dilakukan. Wa adamu ta'liqi qad'iha bi syai'in ya, dan tidak menggantungkan putusnya niat itu dengan sesuatu. Misalnya begini, saya kasih contoh di bab sholat saja karena paling gampang. Allahu Akbar, ketika dia niat takbir, dia sambil niat ini kalau imamnya baca Al-Baqarah saya batal, saya mufarokoh ya, saya sholat sendiri. Nah, sejak awal niatnya sudah tidak sah ya. Saya ulangi, niat memotong niat ya, niat memotong niat ya, memotong niat dengan cara mentaklik, menggantungkan atas suatu keadaan tertentu, itu membatalkan niat. Contoh, kita sambil takbir Allahu Akbar, kalau imamnya ini kelamaan, kalau imamnya ini baca Al-Baqarah, saya mufarokoh, saya berubah menjadi sholat sendirian. Nah, sejak awal niatnya sudah tidak sah ya, karena niat itu nggak boleh ditaklik ya, nggak boleh digantungkan pada keadaan tertentu. Atau contoh yang lain, Allahu Akbar, nanti kalau ibu saya manggil saya batalkan sholat saya, sejak awal tidak sah ya. Atau Allahu Akbar, nanti kalau ada tamu ketok-ketok pintu, saya batalkan sholat saya untuk buka pintu. Nah, itu sejak awal niatnya tidak sah ya. Kalau niatnya tidak sah ya sholatnya tidak sah gitu. Wa adamu taraddud fi qad'iha, ini penting nih, kadang terjadi di sholat. Wa adamu at-taraddudi fi qad'iha, dan tidak boleh ada keraguan-raguan untuk memotong niat. Misalnya Allahu Akbar, sholat, lagi sholat, imamnya bacanya panjang sekali, sudah mau selesai habis 1 juz, pindah ke juz berikutnya, terus dia mikir, potong nggak ini sholatnya ya, ini kira-kira lanjut nggak, mufarokoh apa lanjut sama imam gitu ya. Mufarokoh itu kan niat untuk keluar dari jamaah gitu ya, kemudian dia sholat sendiri. Nah, ketika dia ragu, ini mufarokoh apa enggak, sejak itu niatnya sudah terpotong.
Kalau niatnya sudah terpotong, sudah sholatnya tidak sah, ya, sudah batal sholatnya. Jadi kalau mau niat mufarokoh, niat keluar jamaah, ya pastikan saja keluar, ya nggak usah mikir-mikir, karena kalau masih mikir-mikir batal niatnya. Kalau niatnya batal, ibadahnya batal, gitu. Wa maksuduha, dan tujuan niat itu ada dua. Wa maksuduha, dan tujuan niat itu ada dua. Yang pertama, tamyizu, membedakan al-adati anil ibadati, membedakan antara adat dengan ibadah. Fungsi niat yang pertama adalah membedakan antara adat dan ibadah. Kal julusi lil i'tikaf, seperti julus untuk i'tikaf, duduk untuk i'tikaf. Tarotan, pada suatu keadaan. Wal istirahati ukhra, dan juga untuk istirahat pada keadaan yang lain. Nah, maksudnya apa? Duduk itu kan, duduk i'tikaf dengan duduk istirahat itu kan sama kan bentuknya, ya duduk. Terus yang membedakan apa? Niat. Yang satu niat i'tikaf dapat ibadah, ya, dapat pahala. Yang satu nggak niat sama sekali, karena memang dia duduk karena sedang beristirahat. Ya, maka itu membedakan antara adat dan kebiasaan. Sama juga mandi misalnya. Orang mandi wajib dengan mandi biasa itu apa yang membedakan? Sama kan, orang mandi wajib, ya orang mandi wajib dari atas pakai air. Mandi biasa juga pakai air. Lantas apa yang membedakan? Niat yang membedakan. Kalau ada niat berubah menjadi mandi wajib atau berubah menjadi mandi sunnah. Kalau tidak ada niat itu menjadi adat kebiasaan. Ya. Makanya sama juga tadi wudhu, membasuh muka. Kalau membasuh muka ini nggak ada niat wudhunya, itu sama saja dengan kita sedang melakukan kebiasaan kita membasuh muka. Ya kan? Kita lagi pening nih, ya ngantuk-ngantuk kita basuh muka. Bentuknya sama. Ketika kita wudhu juga basuh muka juga seperti ini. Apa yang membedakan niat? Yang satu membasuh muka biasa nggak pakai niat, ya memang sebuah adat kebiasaan. Kemudian yang satunya dikatakan itu sebagai salah satu rukun wudhu, ya gara-gara ada niatnya. Jadi penting. Makanya ibadah yang ini karakteris kaidahnya, ibadah yang bentuknya sama dengan kebiasaan, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan harus ada niatnya. Ya, ibadah yang bentuknya sama dengan sebuah kebiasaan, maka fungsi niatnya adalah untuk membedakan antara yang ini ibadah, yang ini kebiasaan. Gitu. Yang kedua, au tamyizu maratibil ibadah, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Kal farodi, seperti sholat fardu, anin nafli, dari sholat sunnah. Contohnya sholat sunnah subuh dengan sholat subuh itu sama-sama 2 rakaat. Jangan sama-sama 2 rakaat. Kira-kira itu yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan niat. Yang satu, gara-gara saya niat sholat sunnah fajar, maka 2 rakaat itu dianggap sebagai sunnah fajar. Yang kedua, saya niat sholat subuh 2 rakaat fardu, ya maka itu dinamakan dengan sholat subuh. Membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Sama juga seperti ini. Lagi Jumatan, hari Jumat kok junub. Itu niatnya bisa membedakan antara itu niat mandi junub apa niat mandi sunnah. Ya, kalau niat mandi sunnah, dia masih junub. Tapi kalau dia niat mandi junub, dia sudah mendapatkan sunnah mandi di hari Jumat. Gitu ya. Jadi peningkatannya itu seperti itu. Tingkatan-tingkatannya itu seperti itu. Jadi untuk membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah yang memiliki bentuk yang sama. Nah, jadi ini kodenya, ini paspornya ini bentuk yang sama. Kalau ada adat bentuknya sama dengan ibadah, maka fungsi niat adalah untuk membedakan yang ini ibadah, yang ini adat. Kalau ada ibadah yang memiliki bentuk yang sama dengan ibadah yang lain, maka fungsi niat adalah untuk mengetahui tingkatan ibadah antara yang fardu, antara yang sunnah. Seperti itu. Kayak orang sholat jamak takdim atau jamak takhir itu. Zuhur dan asar itu sama-sama 4 rakaat.
Yang membedakan 4 rakaat yang pertama itu zuhur dan 4 rakaat yang kedua itu asar apa? Ya niatnya. Seperti itu. Tapi ini tinggal 5 menit lagi. Saya baca di bab niat saja dulu. Maknanya annal awwala, bahwasanya yang pertama, min furudil wudu'i, dari fardu-fardu wudu, an-niyatu, yaitu niat, an yanwiya, yaitu berniat, al mutawaddi'u, orang yang wudu, raf al hadasil asgor, mengangkat hadas asgor. Jadi ketika kita wudu, kita sambil niat mengangkat hadas kecil. Awit toharo li sholat, atau niatnya bersuci untuk sholat. Au fardul wudu'i, atau bersuci, atau niat wudu untuk melakukan hal-hal yang wajib dilakukan dengan wudu. Misalnya apa, di dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Quran itu wajib dengan wudu. Ya, jadi yang dimaksud dengan fardul wudu di dalam teks tersebut adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan wudu. Awil wudu, atau dia niat wudu saja. Ya, awil wudu, atau dia niat wudu saja. Jadi intinya biar nggak bingung-bingung, yang penting ketika kita mau wudu itu kita niat wudu. Ya. Tapi kalau saya biasanya niatnya itu adalah raf al hadasil aswar. Tapi saya nggak melafatkan niat. Ya, cukup di dalam hati saya bilang ini adalah wudu raf al hadasil asgor, untuk mengangkat hadas yang kecil. Ya, setelah itu sah. Kita mau menggunakan wudu itu untuk sholat sah. Kita mau menggunakan wudu itu untuk baca Al-Quran sah, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena tujuan wudu itu kan raf'ul hadas. Ya, raf'ul hadas tujuannya adalah untuk raf'ul hadas. Gitu. Hada illam yakun hadasuhu daiman. Nah, niat-niat itu kalau hadasnya itu bukan hadas yang terus menerus. Wa illa, kalau hadasnya itu hadas yang terus menerus, fayanwi, maka berniat istibahata fardis sholati, niat untuk istibahah, boleh sholat. Nah, ini maksudnya kalau ada orang yang qadarullah, ditakdirkan Allah itu keluar salasul baul, ya, keluar netes air kencing terus, keluar terus. Nah, itu kan wajib sholat. Nah, ketika dia netes air kencing terus, itu niat wudunya bukan niat raful hadas, bukan niat mengangkat hadas kecil. Kenapa? Karena kalau niat mengangkat hadas kecil, setelah wudu keluar lagi, batal nanti, batal. Makanya niatnya adalah istibaha fardhis sholat, yaitu niat bolehnya, meminta kebolehan untuk melakukan sholat meskipun dalam keadaan najis. Ya, jadi orang yang terus keluar air seni, kencing, menetes terus, itu masih tetap wajib sholat. Ketika wudhu niatnya adalah niat dibolehkannya sholat dalam keadaan najis. Ya, jadi istibaha fardhis sholat. Wala takfihi, dan tidak cukup baginya ihda'an niat, salah satu niat as-sabiqah yang telah disebutkan. Ya. Wala buddha, dan harus antaktarina, bersamaan an-niyatu, sebuah niat, bighasli, dengan membasuh, awali, bagian pertama, awali juz'in, bagian pertama, minal wajhi, dari wajah. Ya, kalau kita biasanya kita dari atas, dari sini kita niat raf'ul al hadas. Baik, pembahasan niat ini agak lama. Nah, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam hukum taklifi, kemudian macam-macam niat. Insya Allah besok minggu depan kita masuk ke ghuslul wajhi. Ada yang ditanyakan?